Yang pertama sekali, perkenalkan kami penasihat hukum dari kantor Johannes Oberlin Lumban Tobing. Di samping saya yang baju pakai jas biru itu ada Bang Asido Huta Barat, Dr. Asido Huta Barat. Yang di sebelah kanan saya ada Dr. Febri, mendampingi Ibu Heni Purnamasari dan Bapak Iwan. Baik, teman-teman semua, yang pertama maksud dan tujuan kami melakukan preskon ini bahwa teman-teman sudah mengetahui hampir 3 minggu ini begitu banyak berita yang cukup viral, yang sangat viral, sangat menyudutkan, menuding nama Ibu Heni Purnamasari. Bahkan ini sudah menyangkut kepada pribadi, kepada keluarga dan kepada perusahaan yang sedang dia pimpin. Maka izinkan kami menyampaikan salah satu tujuan kami untuk menyampaikan ini. Yang pertama, klarifikasi terkait adanya produk etiket biru. Yang kedua, klarifikasi tentang pencabutan izin apoteker atas nama Ibu Heni Purnamasari. Yang ketiga, klarifikasi tentang segel terhadap pabrik dan peredaran produk berbahan berbahaya dan tuduhan mafia skincare. Yang keempat, langkah-langkah hukum yang akan diambil oleh tim kuasa hukum terhadap informasi hoax atau berita bohong. Saya bersama tim lawyer ingin memberikan penjelasan mengenai beberapa poin penting terkait fitnah, tudingan, berita biadab yang saat ini berkembang dan ramai dibicarakan, yang tidak lain tujuannya ingin menjatuhkan bisnis saya. Dan ini merupakan persaingan usaha yang tidak sehat. Selama 3 minggu terakhir, saya berusaha menahan diri, tidak berkomentar terhadap berbagai fitnah, tudingan, berita biadab di media sosial. Alasan saya baru berbicara sekarang karena saya masih dalam proses pemulihan pasca melahirkan. Selain itu, di tengah situasi ini, saya harus menjaga kesehatan mental dan fisik saya agar tidak berpengaruh buruk terhadap anak-anak saya. Selama 3 minggu terakhir, saya melihat fitnahan, tudingan yang terus berkembang hingga memasuki ranah pribadi. Keluarga dan anak-anak saya turut dilibatkan. Bahkan keseluruhan entitas bisnis saya juga menjadi sorotan. Hal ini tentunya sangat merugikan tidak hanya pribadi, tapi juga perusahaan. Tidak hanya itu, saya merasa sangat miris ketika mendengar berita yang menyebutkan bahwa saya sudah meninggal dunia. Berita yang sama sekali tidak berdasar dan sangat mengada-ngada. Oleh karena itu, kehadiran saya di sini adalah untuk mengklarifikasi semua hal tersebut. Saya juga ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi ini sudah mengarah kepada pembunuhan karakter. Dan saya menyimpulkan sesungguhnya semua ini adalah ingin menjatuhkan bisnis saya dan merupakan persaingan usaha yang tidak sehat, sangat tidak sehat, sangat kejam, sangat keji sekali fitnah semuanya. Selama 3 minggu ini saya berpikir, biarlah saya yang dicaci maki dan difitnah. Tapi saya harus memikirkan nasib ribuan karyawan saya yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan-perusahaan yang saya bangun. Mereka adalah orang-orang yang mencari nafkah untuk keluarga mereka. Dan ini adalah tanggung jawab besar bagi saya. Jadi teman-teman sekalian, saya sampaikan, Ibu Heni ini kan, Ibu Heni Purnamasari ini kan adalah seorang apoteker. Jadi yang namanya seorang apoteker itu tentu punya izin, Bapak Ibu. Dan kemudian Ibu Heni ini dengan karena apoteker dia punya kewenangan untuk namanya meracik.
membuat suatu permulaan atau membuat suatu obat gitu ya. Tetapi tentu berdasarkan resep dari dokter atau resep dari pesanan dari apotek. Jadi tugasnya seorang apoteker ketika selesai diracik obat itu, formula itu misalnya, obat itu ya. Nah, habis itu dibuatkan, ditempelkan pada kemasan itu namanya etiket biru, itu yang berlogo biru itu. Arti karena itu memang obat adalah obat keras. Nah, jadi ini boleh dipergunakan, boleh sepanjang menggunakan resep dokter. Nah, tugasnya seorang apoteker meracik, membuat formula itu, maka diserahkan kepada lebih lanjut kepada apotek. Apotek tentu yang punya klinik farmasi. Jadi tugasnya Ibu Heni sebagai apoteker sampai di situ saja. Maka dalam perjalanan menjadi viral berita itu ketika ditemukan ada formula racikan beretiket biru dipergunakan tidak menggunakan resep dokter yang beredar di pasaran. Tegas kami sampaikan, itu bukan tanggung jawab Ibu Heni. Jadi terhadap podcastnya Dr. Richard Lee yang berjudul Kami Bongkar Mafia Skincare Kelas Atas, ini berlaku sebenarnya. Pada podcast itu nanti bahan-bahannya nanti kami serahkan ke teman-teman, kan, gitu ya. Jadi bahwa dalam podcast tersebut Dr. Richard Lee dan Dr. Oki secara terang-terangan menyebarkan berita bohong, dan podcast tersebut sudah ditonton, dilihat 1,7 juta. Dan hal ini menyebabkan nama baik Ibu Heni secara pribadi dan perusahaan baik Ratansa dan Sagara tercoreng. Tuduhan menjual obat bebas beretiket biru, tuduhan manipulasi reseller, tuduhan overclaim, tuduhan mempunyai orang dalam di BPOM dan mengeluarkan uang untuk mengubah regulasi. Masih podcast dia masih ada order PO ke kita. Saat dia melakukan podcast itu tanggal 24 September ini nih, nanti saya serahkan ke teman-teman media nih. Nah, jadi saya kurang paham juga ini kenapa nih orang-orang ini bisa begitu fitnah, maka akan kami lakukan tindakan hukum bagi siapa saja yang telah melakukan berita bohong, fitnah, ujaran kebencian, ada hasut, mengintimidasi. Jadi dalam waktu dekat kami akan lakukan tindakan hukum untuk memproses mereka secara resmi.